usia ketika anak kita itu, anak kecil itu sudah bisa membedakan. Kalau di takrif ulama, definisi dari ulama, ayyastadiya wahdah wa ayyakuna wahdah. Dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cewek sendiri, berarti anak kecil itu sudah berusia manis. Maka di sana biasanya ketika sudah umur 6 tahun 7 tahun, maka di sana orang tua sudah mulai mengajarkan anaknya agar diajarkan puasa itu wajib, sholat itu wajib, sambil diperintah. Sampai kapan? Sampai umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun, maka di sini harus lebih tegas lagi. Jadi ketika dia diminta amal, maka di sini harus ada jerat. Kalau dalam bahasanya dipukul. Tetapi pukulan terbiak, pukul yang mendidik. Jadi ada levelnya dulu. Jadi ketika umur 7 tahun itu sudah mulai sering diperintah. Ini nanti kamu puasa ya sekarang hari. Nanti diajari seperti itu. Ketika sudah umur 10 tahun, ini harus sudah harus sholat. Ketika dia nggak mau sholat, dijubin sedikit atau dipukul sedikit. Itu harus. Tujuannya kenapa? Tujuan agar ketika sudah masuk balik, kalau balik ini, jadi dia itu sudah ditulis semuanya. Dia mengerjakan kewajiban, dia dapat pahala. Dia meninggalkan kewajiban, dia dapat dosa. Kenapa ketika umur 10 tahun sudah diperintahkan itu? Agar nanti ketika dia masuk balik atau sudah ditaklif dalam bahasa kita, sudah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari usianya, dia tidak meninggalkan sama sekali. Karena dari umur 10 tahun dia sudah terbiasa. Jadi ketika sudah balik, dia sudah tidak meninggalkan lagi kewajiban-kewajibannya. Maka kurang pas ketika kita menilai anak kita, oh masih kecil, masih belum balik. Umur berapa? Umur 10, umur 11, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak belajar puasa. Ini tidak pas. Kenapa? Berkemungkinan ketika nanti dia balik, dia masih bolong-bolong sholatnya. Sedangkan sholat ini wajib diqodoi secara mutlak. Jadi nggak ada kalau puasa itu masih bisa diganti dengan fidyah. Ada kondisi bagaimana kita bisa bayar fidyah, tidak usah qodho puasa. Tapi kalau sholat nggak ada. Sholat ini harus diqodho, baik dia ditinggalkannya dengan uzur ataupun tidak uzur. Makanya dalam tata cara sholat, kalau orang tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, tidur diri. Kalau tidak bisa berdiri, tidur terletak. Kalau tidak bisa isyarat dengan badannya, isyarat dengan mata. Kalau matanya nggak bisa, gerak-geriknya sudah nggak bisa, tapi hatinya masih ada, disuruh isyarat dengan mata. Dan maka di sini menunjukkan kalau sholat ini tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Sholat kita ini tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Sekarang ada pembahasan di dalam kitab ini, yaitu zawalul mani. Ketika sesuatu yang mencegah kita sholat selesai. Kalau di sini contohnya seperti haid. Jadi ketika orang haid kan tidak boleh sholat. Nah, sekarang haidnya selesai. Atau orang yang belum balik, ternyata sekarang balik. Maka dilihat dia baliknya jam berapa, waktunya jam berapa. Maka ini penting bagi orang tua.
ketika anak lahir, jangan hanya mencatat tanggalan masehinya. Ya. Bagi orang tua ketika sampai punya anak lahir, ini jangan dicatat, jangan hanya dicatat tanggal masehinya, bukan hanya Januari Februari, tapi bulan Betulan atau bulan Hijriah yang dicatat. Karena hitungan balik itu dari bulan Hijriah. Hitungan balik itu dari bulan Hijriah. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda khurujul mani, ikhtilaf, intikron mani, maka nanti kan di usia yaitu umur 15 tahun. 15 tahun dari mana? Bukan 15 tahun Masehi, tapi 15 tahun Hijriah. Hitungannya. Jadi ketika orang sampai lahir anak di duhur tahun sekian, duhur sekarang nanti, duhur nanti pas genap 15 tahun hitungan Hijriah, maka anak itu sudah ada. Walaupun tidak ada tanda-tanda mimpi basah dan sebagainya, maka ini dicatat. Juga anak perempuan yang tidak hakik tapi umurnya sudah 15 tahun, maka juga dianggap. Maka jadi orang tua harus mencatat kelahiran anaknya, bulan Hijriahnya, dan sudah dihitung umur 15 tahunnya tanggal berapa itu, tahun berapa. Jadi dikeluarkan. Umpama begitu. Sekarang ini kan masih subuh, masih belum terbit. Umpama ada perempuan selesai zawalul mani, selesai jika ada sisa waktu cukup takbiratul ihram, maka wajib memotong. Jadi umpama gini, sekarang terbit jam 5.30, enggak 5.30. Terus dia selesai hakiknya jam 5.29. Sudah selesai hakiknya atau darahnya selesai. Jadi ada waktu 1 menit yang mana 1 menit itu cukup untuk takbiratul ihram. Ya, cukup untuk takbiratul ihram. Maka dia wajib mengqadhi sholat subuh ini. Ini perempuan ini. Jadi harus perhatian kapan selesainya hakiknya, kapan selesai nifasnya, darahnya kapan selesai, harus diperhitungkan. Kalau sholatnya itu bisa dijamak, maka dia wajib mengqadhi sholatnya dan sholat sebelumnya. Umpama yang bisa dijamak ini kan dulu asar. Dia selesai hakiknya pada waktu asar. Maka dia asarnya ini sholat. Kalau dia sudah selesai mandi masih ada waktu asar, dia sholat asarnya, duhurnya dia. Ini yang banyak perempuan tidak paham. Perempuan banyak tidak paham di sini. Dikira ketika selesai asar, ya sudah sholat asar, sudah ya. Maka di sini kalau sholat itu bisa dijamak, maka harus mengqadhi sholat sebelum duhurnya. Begitu juga kalau dia selesai hakiknya isya, maka dia juga wajib mengqadhi maghrib. Ini banyak yang tidak tahu. Nanti disampaikan ini yang perempuan ini sedikit disampaikan. Soalnya masalah hati, ya, masalah hati perempuan itu nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tapi kalau dia ingin belajar hati, suaminya nggak tahu, nggak ngajarkan hati, nggak ngajarkan, boleh perempuan itu keluar untuk mempelajari saking pentingnya ini. Jadi disampaikan. Jadi kalau selesainya itu di sholat yang bisa dijamak, maka dia harus mengqadhi sholat sebelumnya. Kalau
selesainya itu yang nggak usah kayak gitu, duhurnya sholat asal sholat. Kalau seperti sini subuh, ini kan tidak bisa dijamaah dengan isya, maka cukup mengkodai sholat subuh. Nah, ini zawalul mani, ini masalah selesainya perkara yang mencegah kita sholat, seperti haid, nifas, mencegah perempuan sholat. Umpama selesai, maka dilihat kapan selesai. Nah, itu benar. Maka itu perincian. Kalau selesai di waktu cukup melaksanakan takbiratul ihram Allah, berarti setengah menit atau cukup waktu sholat ini masih ada waktu sholat. Tapi cukup takbiratul ihram, maka dia wajib untuk sholat. Sekarang sebaliknya, turun mani, datangnya perkara yang dicegah. Apa? Datangnya haid. Datangnya haid. Maka dilihat umpama duhur waktu duhur. Anggap waktu duhur jam 12 waktu duhur jam 12. Atau duhur dia masih suci. Ada duhur dia masih suci. Duhur lewat 5 menit. Bagaimana? Maka dia wajib mengkodai sholat duhur. Ukurannya apa? Ukuran dari waktu masuknya sholat sampai dia keluarnya darah, dia waktu itu bisa digunakan untuk sholat. Anggaplah sholat duhur 5 menit. Jadi kalau ini hilangnya perkara yang mencegah, ukurannya takbiratul ihram. Kalau datangnya perkara yang mencegah, ukurannya cukup untuk sholat fardu. Cukup untuk sholat. Nah, jadi seperti tadi umpama duhur jam 12 sudah ada, dia masih suci. 4 menit atau 5 menit setelahnya keluar darah. Maka ini nanti setelah suci duhur yang ini dia wajib, gitu ya. Duhur yang ini dia wajib. Kalau tidak cukup sholat ada dulu, setelah ada keluar darah. Nah, ini nggak cukup saya. Setengah menit atau 2 menit untuk sholat nggak cukup. Nggak cukup. Biasanya salat saya 4 menit, maka dia tidak wajib mengkodai sholat duhur itu. Itu kalau dia itu bisa bersih suci sebelumnya, berarti dia orang sehat. Maksudnya bukan deribul hadas. Kalau ada orang deribul hadas atau orang besernya itu dia itu kencingnya yang bukan selalu kencing. Jadi orang beser yang di sini deribul hadas itu dia kencingnya itu sampai nggak bisa ditahan. Jadi keluar langsung keluar. Biasanya kalau sudah darah tinggi, kencing manis tinggi, itu biasanya sudah nggak bisa nahan, bukan nggak bisa apa ya, keluar kayak orang haid. Keluar kencingnya itu kayak orang perempuan keluar darah haid. Maksudnya gimana? Orang keluar darah haid itu kan seperti mau kencing, nggak bisa ditahan, keluar dengan sendirinya darah. Nggak seperti orang mau kencing. Kalau kita mau kencing masih bisa ditahan. Jadi kalau perempuan keluar darah haid itu nggak bisa ditahan, dimana langsung. Nah, kalau ada laki-laki yang juga salah sumber, dia itu dikena seperti itu, jadi kencingnya keluar terus. Berarti ini kan syaratnya ketika dia mau sholat, dia itu sesungguhnya setelah masuk waktunya sholat, tidak boleh sebelum masuk waktunya sholat. Jadi dia ambil wudhunya, dia kencing cepat, kencing setelah kencing dibersihkan secara cepat,
wudhu sejak wudhu langsung sholat. Itu dikerjakan di dalam waktu sholat. Jadi nggak bisa sebelum. Jadi ini kalau orang kena dihitung hadas terus seperti itu. Kalau yang seperti ini maka hitungannya waktu sesudah dan waktu sholat. Anggaplah dia ada 25 menit sholat 5 menit berarti 10 menit. Jadi kalau orang melakukan seperti ini atau orang laki-laki wudhunya dari hadas, yang mana wudhunya harus di dalam waktu sholat, maka waktunya 10 menit. Jadi umpama ada wudhu jam 12, dia tidak langsung sholat, dia jadi hadas, moro-moro keluar darah. Maka kalau dia jadi hadas sholatnya maka ukurannya cukup sesuci dan sholat. Selain hadas apa juga junub gila. Jadi gila ini sampai ini kan bisa laki-laki dan juga perempuan. Jadi umpama gini, umpama dia kena penyakit gila yang datang hilang. Maka ketika dia jam 12 waktu sholat duhur, dia nggak langsung sholat, dapat 5 menit kambuh, gilanya kambuh sampai asar, maka dia wajib. Ini masalah datangnya perkara yang dicegah dan hilangnya perkara yang dicegah. Terus masalah qadar sholat, yajib qadar sholatil maktubah tidak batal mutlak. Sawa'un akana qadrin amrin. Seperti yang dikatakan tadi, qadar sholat itu wajib. Sholat maktubah yang 5 waktu itu wajib secara mutlak. Baik ditinggalkannya karena wudhu ataupun tidak karena wudhu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau kita meninggalkan sholat itu bukan karena wudhu, maka kita wajib mengqadainya secara fawr, cepat. Jadi sampai alhamdulillah meninggalkan sholat subuh. Meninggalkan sholat subuh bukan karena wudhu, bukan karena tidur, bukan karena apa. Ya main game gitu. Saya malas sholat. Dia nggak ada wudhu, dia meninggalkan sholat, nggak ada alasan. Maka dia wajib untuk sholatnya secara langsung. Setiap dia ditunda, maka dia harus berdosa. Setiap ditunda, maka dia jam 7, tadi dia nggak sholat subuh jam 7. Aduh, saya tadi nggak sholat subuh, nggak ada wudhu. Nggak ada wudhu. Maka jam 7 ini dia wajib segera qadha subuh. Bahkan tidak boleh dia hubungi sunnah. Wala yajuzu istiqbal bin nawafil wa ilaha hatta tidak boleh dia hubungi sunnah. Kok saya punya bukan subuh, putarnya tidak ada wudhu. Saya mau sholat qadha sekarang, saya sholat duha dulu. Qadha subuh dulu. Ya, qadha subuh. Jadi jangan sholat duha, jangan bahkan tidak boleh dahulu dengan sunnah-sunnah, langsung segera kewajibannya dilaksanakan. Kalau ditinggalkannya sholatnya karena wudhu, maka tetap wajib qadha, tetapi boleh alat taruh. Apa? Boleh tidak langsung. Boleh tidak langsung. Maka dia sholatnya undur. Mungkin sudah dijelaskan kemarin apa saja untuk sholat itu. Ya seperti tidur yang bukan disengaja. Maksudnya bukan disengaja untuk tinggalkan sholat. Kalau dia begadang habis sahur, saya mau tidur biar saya tak sholat, itu tidak boleh. Ini enggak, dia tidur, dia bangun macam 3 jam 2 tidur, nanti saya bangun ternyata lepas ya, sampai waktu duha aja, maka disengaja atau lupa. Tapi juga ada syarat-syaratnya. Kalau lupa main game bisa, lupa main bola bisa. Jadi nggak bisa lupanya ini harus dikaji lagi, mungkin sudah diterangkan
kalau kena udur seperti itu, maka diperbolehkan mengkodoknya secara tarawih, secara apa? Tidak harus langsung oleh pelan-pelan. Terus umpama dia punya kodok 2 sholat, yang satu karena udur, yang satu tidak udur, yang subuh tertidur, udur, terus pagi kerjanya udur, dia ingat nggak ada udur, bisa sholat apa santai sampai masuk waktunya asar. Dia punya kewajiban subuh dan udur, maka wajib mendahulukan yang dia tinggalkan tanpa udur, maka harus kodok dulu baru nanti subuh. Jadi diurut. Ini selesai tentang syarat wajib. Jadi kalau kemarin syarat wajibnya sholat, Islam, balik, terus punya akal, tamyiz, bisa membedakan suci dari haid dan nifas, nyampe dakwah Islam, selamat panjang indranya. Ini syarat-syarat wajib dalam sholat. Jadi ketika mendapatkan ini, dia muslim, dia sudah balik, maka dia wajib sholat. Nah sekarang syarat sahnya sholat. Kita bicara syarat sahnya sholat. Pertama, dukhul waktu, harus masuk waktunya sholat. Ini syarat sahnya. Jadi saya mau sholat duhur sekarang, nggak bisa. Walaupun kamu wajib sholat duhur, Islam, balik, wajib saya punya kewajiban untuk sholat. Tapi sahnya ada syarat lagi. Satu, dukhul waktu, masuknya waktu sholat. Ini kemarin sudah dijelaskan waktu-waktu sholat. Jadi harus sholat itu betul-betul dikerjakan di dalam waktunya tadi. Yakinan, harus yakin. Maksudnya waktu harus. Nah sekarang ada umpama ada orang sholat tanpa berusaha mengetahui waktu. Bagaimana sholat? Maka sholatnya tidak sah, walaupun ternyata itu ada di dalam waktu. Ini hati-hati. Jadi gini, sampai nanti bangun tidur, ya, bangun tidur jam 10, bangun tidur jam 10, sampai sudah berangkat ke masjid, nyampe masjid sampai sholat dulu, maka jelas sholatnya tidak sah, karena sampai tidak berangkat. Begitu juga sebaliknya, sampai bangun tidur langsung masuk masjid sholat tanpa sampai meyakini duhur sudah masuk. Romo-romo aja selesai sholat ternyata memang sudah jam 11.40, memang sudah ada, mungkin pada malam belum ada. Bagaimana sholat? Tetap tidak sah. Kok bisa? Karena sambil sholatnya tadi tidak punya keyakinan masuk waktunya, tidak punya keyakinan masuk waktu. Gimana ya coba?
yang kita kerjakan kita tahu. Yang kita kerjakan. Jadi sampai masuk sholat itu ada yang tanya apa jam mana? Jam dulu. Baru tahu masuk. Kita masuk. Nah, dia berarti tidak punya keyakinan masuk dalam waktu. Ini bisa tidak menjadikan sahnya sholat, walaupun ternyata dia sholat di waktu itu. Jadi sampai sholat dulu, sholat maktubah, sampai harus punya keyakinan ini dulu sudah masuk. Sama kayak ini, sama kayak orang mau ngambil wudhu, ragu-ragu, dia itu batal apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi dia sampai di sini dari setelah sholat subuh dulu, sebentar lagi sholat lagi, sampai dijadi, apa yang dijadi? Mau ambil wudhu, batal wudhunya, enggak tahu. Kamu tentu enggak tentu. Maka sampai ambil wudhunya enggak sah. Kenapa? Apa yang dihilangkan? Nawaitu itu profil hadis akbar. Sedangkan sampai tidak yakin punya hadis. Jadi orang ambil wudhu, dia betul-betul yakin dia batal. Saya nggak bicara tadi dulu. Kalau saya mau kemana kapan ini? Mau memperbarui wudhu, maka boleh. Jadi di sini dia mau ambil wudhu, tapi dia nggak yakin kalau dia itu hadas. Maka ini wudhunya nggak boleh. Maka tidak boleh. Jadi kalau memang sampai gitu, batalkan saja. Maksudnya gimana? Bawa kencing atau bawa apa? Terus begitu. Jadi sekarang kita wudhunya betul-betul rokil hadis asli. Jadi masuknya waktu ini harus yakin. Jadi kita masuk sholat, masuknya waktu itu harus. Sekarang kalau dia sholat setelah ijtihad, setelah mama dia nggak jam tapi sudah ijtihad, belum ini apa sudah beberapa dia mencari berusaha untuk mengetahui sholat ijtihad ini sudah jam, nggak dia nggak lihat detiknya gerak apa enggak, kira sudah ternyata ini waktu yang kemarin dia ijtihad tadi berusaha. Saya ingin tahu ini sudah jam 1 pagi. Kemudian dia sholat. Ternyata setelah dia sholat, ternyata dia di bawah sholat. Waktu sholatnya sudah keluar. Tapi dia ijtihad dulu mencari waktu. Ternyata tak tepat. Tak tepat ini ada dua. Ada kalanya belum masuk waktunya sholat, ada kalanya lewat dari waktu sholat. Jadi dia bangun, ini kayaknya ini tunggu ini sudah. Ya, ini sudah tunggu ini. Sholat dulu. Tapi dia berusaha mencari. Lihat jam atau apa, lihat apa atas sudah panas dan lain sebagainya. Ternyata setelah sholat ada beritahu. Setelah sholat ada tuh. Tapi dia sudah berusaha mencari. Oh ternyata itu waktu jam 1 tak akui. Ternyata jam 2 beri. Tapi dia sudah berusaha sama. Maka bagaimana? Kalau dia ternyata sholatnya sebelum masuk waktunya sholat, jika dia punya kodok sholat itu, maka dia akan memulai sholat. Kalau dia sholatnya ternyata setelah keluarnya waktu, dia sholat itu ternyata ini sudah ada, ini ada rasa. Gimana? Maka
syarat yang kedua, istiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat, harus menghadap. Menurut Syafi'iyah, yang kita hadap itu harus menghadap kepada kiblat. Jadi kalau kita ditakdirkan haji atau umroh, maka kita badan kita maka harus lurus kepada kiblat, harus lurus kepada di Masjidil Haram. Untuk masalah kita seperti ini, maka itu kalau menurut saya maka kita harus lurus, betul-betul arah kita betul-betul lurus kepada. Tapi ada yang diperbolehkan cukup arah. Cukup arah. Maksudnya gimana? Mekah itu arah barat, ya sudah, seperti kita menghadap arah barat, walaupun agak miring sedikit, itu tetap ada yang mengatakan karena kita tidak ada di depan Ka'bah. Kalau kita melihat kepada Ka'bahnya, maka kita harus menghadap lurus. Orang bisa meninggalkan kiblat ini cuma dua. Pertama, syiddatul sholat dalam keadaan syiddatul, dalam keadaan ini. Ya, seperti yang kita katakan, sholat ini nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Ya. Kalau orang puasa sakit nggak bisa sembuh, tinggal nunggu mati. Itu kan boleh bayar fidyah setiap hari dia nggak puasa. Boleh puasanya tidak dikerjakan. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sampai walaupun syiddatul khauf ini dicak-cak. Jadi dia perang gitu. Masuk ke sholat dia sholat. Dan dia boleh tidak sholat. Ini apa ada pembahasan lagi tentang bagaimana nanti. Yang kedua yaitu sholat sunnah di dalam perjalanan. Nah, ini diperbolehkan tidak terhadap. Jadi sampai kalau dalam mobil sampai mau sholat, maka diperbolehkan sholat. Sampai duduk kan diperbolehkan sholat duduk, sunat boleh sholat duduk kan. Jadi sampai boleh sholat sunat di dalam kendaraan sampai sholat sunat itu diperbolehkan walaupun tidak menghadap. Tapi sebisa kalau bisa ketika takbiratul ihram yang menghadap kiblat. Sini perjalanan ke Surabaya kan menghadap barat ya. Sholat sunat hajat atau apa dan lain sebagainya, sholat duha dan lain sebagainya boleh, walaupun nanti ini mobilnya belok itu diperbolehkan untuk tidak menghadap sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada dua, maksudnya dia itu jalan kaki, perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan, sholat sunnah dalam perjalanan, bukan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di dalam perjalanan, baik perjalanannya jauh atau tidak jauh. Maksudnya jauh di sini seperti orang bisa masuk 82 kilo atau tidak nyampe seperti itu diperbolehkan untuk tidak menghadap. Yang pertama, orang perjalanan itu ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Kalau jalan kaki, dia wajib menghadap kiblat di dalam 4 perkara, di dalam 4 keadaan. Pertama, ketika tadi ya, jadi kan sampai jalan kaki, kayak orang yang bertualang dia perjalanan tapi jalan kaki. Gimana? Dia mau sholat
menghadap kiblat, ketika duduk di antara sujud dua yang menghadap kiblat. Maksudnya ketika berdiri maka dia diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Ini kalau dia jalan kaki. Wa idza raqiban, maka dia wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram jika diperbolehkan. Kalau tidak berhak maka tidak wajib menghadap kiblat. Di mana? Ya kita ada empat. Kalau jalan kaki, dia perjalanan jalan kaki mau sholat sunnah. Ada empat. Dia harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika ruku, sujud dan duduk di antara kedua sujud. Ketika sujud atau duduk, ini harus menghadap kiblat. Jadi berarti kapan? Berarti ketika dia itu berdiri dan ketika kaki berkurang, maka dia diperbolehkan untuk sambil jalan sambil walaupun tidak menghadap. Kalau dia mengendarai maka wajib ketika takbiratul ihram. Jika mudah, kalau tidak maka tidak wajib secara mutlak. Ini kalau pakai pakai mobil atau bis. Kenapa? Agak repot ya kalau sambil nyetir. Jadi apa?
isaknya ini karena apa? Ada udur apa? Kalau karena tidak ada udur, kan harus segera kodok. Ya. Maka sampai harus isak dulu mengkodok ini. Baru nanti sholat. Tapi catatan ini waktu dulu masih ada. Maksudnya tidak keluar nanti. Kalau saya umpama saya kodok isak dulu, ini dulu sudah keluar ini sudah asal. Maka wajib duduk dulu. Karena ini suami waktu yang punya waktu. Nah, kalau sampai sholatnya isak kodok apa? Sampai isaknya itu tidak sholat isak karena dulu. Berarti kan boleh pelan-pelan, sudah tidak harus langsung. Sedangkan saya melihat itu ada jemaah, maka saya lebih baik sholat dulu. Nah, setelah itu baru nanti sholat isak. Maka dilihat waktunya. Kalau tanpa wudu sama dengan jemaah tadi. Tanpa wudu, maka harus isak dulu. Artinya tinggal jemaah. Iya, harus isak dulu. Jadi sampai harus sholat isak. Karena dulu masih waktunya masih sampai sholat isaknya sampai maksiat. Jadi sampai meninggalkan isaknya kan kalau bukan wudu itu kan maksiat. Jadi dan itu terus berdosa. Sampai tunda sampai dari pagi tak kodok itu. Nanti saya kodok itu terus dosa itu. Terus dosa berjalan ya. Kenapa? Karena sampai harus segera mungkin. Jadi jangan usah nunggu waktu sholat. Ini kan pagi kan nggak ada waktu sholat, nggak apa-apa. Pagi nggak ada waktu sholat kan, subuh nggak ada, zuhur belum masuk. Gimana? Dikodok di sana. Nah, jadi lihat sampai lihat kondisinya. Nah, kalau sampai itu karena wudu tertidur setelah buka kalau kena tidur bangun subuh. Ini saat terawih dengan wudu. Gak ada niatan, gak ada kesengajaan. Gak selesai bangun, ini gak bangun. Ya, sampai masuk waktu subuh sholat dia ternyata bisa kan? Berarti wudu. Maka nanti harus dipotong, walaupun tidak langsung. Ketika nanti sampai mau potongnya di dulu, ternyata dulu itu ada jemaah atau ada lebih dulu, baru nanti sholat isya. Ada lagi.
tembus ke Isya jelas hilang waktunya, maka sampai harus sholat. Ini kalau kita bisa memprediksi. Oh saya nggak tahu ini, tempat sini saya nggak tahu, wilayah sini nggak tahu. Maka kita nanti kita tetap harus sholat menghormati waktu. Jadi kita sholat seadanya, sebisanya, untuk menghormati waktu itu. Tapi nanti kita harus untuk kodok seperti itu. Setelah dapatnya. Iya, setelah dia bisa, setelah selesai dia wajib. Dan di waktu itu, di waktu maghrib itu, karena di waktu maghrib tetap sampai sholat sebisanya, dihormati waktu. Sebab ya, sebisanya untuk menghormat waktu sholat. Enggak usah. Hanya menghormat waktu. Tapi nanti tetap dia harus mengikuti sholat. Ya, tetap dia harus mengikuti. Tapi kalau dalam perjalanan, kan bisa ditarik. Gitu. Kalau perjalanan bisa ditarik. Umpama sampai ini perjalanan jauh, ini mahal nggak bisa ini, ya sudah tak sampai ke subuh nanti bisa. Iya, makanya ini. Jadi kalau sampai bisa sholatnya itu bisa ditakhir atau ditakhir, maka ditakhir ya nanti niat takhir yang diakhirkan sholatnya. Kalau memang sudah tidak bisa, umpama seperti sholat subuh atau yang lain sebagainya, sudah nggak ada waktu lagi, maka kita sholat itu nanti. Kemarin kayaknya dijelaskan di waktu sholat, macam-macam waktu sholat atau apa di sini apa enggak. Jadi waktu sholat itu kan ada waktu fadilah, ada waktu dulu. Ada di sana waktu dulu. Dijelaskan apa enggak? Ya. Jadi ini waktu sholat yang dijamak, waktu asar ini juga bisa dimiliki ketika waktu dulu. Kapan? Kayak kita jamak akhir. Ya. Jadi ketika orang jamak akhir, dia di waktu dulu dia tak wajib sholat, tapi harus dikumpulkan ke asarnya. Nah ini ada waktu dulu di dalam sholat. Di waktu sholat itu ada waktu fadilah, ada waktu makruh, ada waktu afdol, ada waktu dulu. Waktu dulu ini yaitu waktu sholat yang bisa dijamak, itu bisa dikumpulkan. Kenapa? Ini kan baru tadi dulu belum wajib. Karena waktunya asar ini juga bisa menjadi waktunya gitu. Kayak orang jamak akhir, dia dulu
di zaman ini itu bisa menjadi waktunya 2 sholat. Di sholat asar orang yang jamaah takhir kan sholat dulu, ya, zuhur dan asar. Karena ada waktu yang seperti itu, maka ketika perempuan itu selesainya ketika waktu yang sholat kedua di waktu itu, maka dia harus mengqadha sholat satu, karena ada waktu di mana dia itu bisa digabungkan. Kenapa? Makanya kan gini, kalau kosong sholat itu agak ketat. Maksudnya di kosong sholat memang harus berjalan ini. Tapi kalau jamaah sholat itu lebih ringan. Maksudnya lebih ringan. Kadang orang ada keperluan, walaupun dia tidak berjamaah, ada yang membolehkan untuk berjamaah sholat. Dengan catatan bukan dijadikan kebiasaan. Dan ada beberapa catatan-catatan lain. Nah ini maksudnya kalau sampai timbul tanda tanya nanti, ini kan tidak di perjalanan. Jamaah sholat itu ada yang membolehkan walaupun dia tidak perjalanan, tetapi kondisi. Contoh umpama daerah Bleten itu ada yang membolehkan. Ini riasnya itu lama ini. Tapi tidak boleh dikerjakan hanya di waktu kondisi tertentu. Nah, yang jamaah itu ada yang membolehkan walaupun tidak berjalanan. Jadi kenapa? Karena waktu zuhur juga miliknya asar, waktu asar miliknya waktu. Jadi kalau bisa dijamaah maka juga bisa sholat yang diringankan terus. Ya, Satu sudah lagi selesai. Ya. terkait dengan ragu-ragu tadi. Seandainya kita ragu-ragu apakah saya ini batal sholat atau tidak, atau kemudian sholat batal wudu atau tidak. Ketika saya mengambil wudu, wudunya kan tidak sah ragu-ragu. Kemudian ketika sholat juga kepikiran sholat itu sah atau enggak, karena biasanya memang ragu-ragu batal. Berarti mana yang perlu dikerjakan? Jadi gini, ya. Al-yakin la yuzhibu syakka. Hal yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi ketika sampean punya, terus sampean ragu-ragu ini, saya ini batal apa enggak? Ragu-ragunya dibatalkan, maka sampean tidak batal. Kalau sampai ragu-ragunya di dalam saya ini punya wudu apa enggak? Berarti saya tidak punya wudu. Jadi sampai di kondisi sampai terus sampai datang keraguan, seperti sampai sholat. Contohnya sekarang tadi kita sholat subuh, kita langsung duduk di sini. Mau sholat duha terlintas, saya ini kentut apa enggak? Berarti tidak kentut. Paham ya? Yang ini yang keraguannya, sampai. Ragu setelah selesai salah. Apa? Ragunya setelah selesai salah. Enggak, sekarang ini selesai ngaji, mau sholat duha, terlintas dalam hati saya, terlintas. Saya ini kentut apa enggak? Saya ini kentut, ragu-ragunya kentut. Ini berarti sampai enggak kentut. Sampai duduk di sini. Maka keraguan itu dihilangkan saja. Tapi kalau ingat sudah kentut, ingatnya setelah gini, setelah sholat
dari setengah subuh. Tapi yakin betul. Berarti sampai belum wudhu. Itu yang diragu-ragu. Berarti sampai subuh. Beda. Pak, ada perbedaan di sini. Umpama yang tadi ambil wujudnya, pertanyaan beliau, ambil wujudnya yang gak saya wujudnya sekarang, yang keraguan-keraguan. Tapi berarti sampai tetap wudhu. Ini jadi yang ragu-ragu itu yang harus dihilang. Jadi ada dua kondisi tadi. Jadi sampai dulu, sampai yakin punya wudhu dari subuh. Keraguan-keraguannya datang, saya kentut apa enggak? Maka rasa kentut dan daging hilang. Sampai sholat ini ragu-ragu ini hilangkan. Kalau sampai setelah sholat yakin kentut, setelah sholat subuh kentut, mau wudhu tadi kentut, yakin, ingat yakin kentut. Tapi sampai belum ambil wudhu, malas lagi saja ketika mau sholat pasang. Ikut pengajian. Setelah pengajian, saya ini sudah kamar mandi atau belum? Ya, kentutnya yakin, saya sudah batal. Tapi saya kira-kira saja. Rumah duduk ikut ngaji di luar mulai tadi. Saya ini sudah berangkat ke Jeddah apa tidak? Berarti sampai belum berangkat. Jadi sampai harus ada itu. Paham ya? Perbedaannya lah. Jadi yang harus dihilangkan keraguan-keraguannya tadi. Keraguan-keraguannya. Gimana? Tadi yang menyampaikan kalau misalkan itu sudah sholat, ingatnya masih duduk ini enggak. Pada ada hukumnya, saya tadi itu istrinya orang salaman oh iya baru ingat setelah kuliah kita kajian dia baru ingat. Nah, kemudian sholatnya gimana? Apa sholat pagi atau bagaimana? Ini contoh gimana contohnya? Saya sholat maghrib, kemudian bisa kajian, kemudian pada waktu sholat saya selesai. Padahal saya sangat yakin bahwa saya tidak wudhu, artinya misalnya salaman dengan tetangga, ya bukan wudhunya. Yang sholat maghrib. Nah, tapi saya waktu tidak ingat, sehingga saya sholat maghrib, selesai salam jam 8 nanti oh iya, saya tadi ke salaman ini. Nah, ingat setelah salam, gimana terhadap salamnya? Kalau masih waktu sampai harus segera sholat lagi. Kalau di jam 8, Apa? kalau itu sudah jam 8, malam kan Iya, berarti kotor. foto. Ya, keluar waktu sholat sudah kotor. Ya. Sampai yakin sebelum berangkat sholat, umpama sampai mau sholat maghrib, sebelum berangkat ketemu orang di jalan perempuan udah makan salaman umpama, lupa sudah sholat. Ya, setelah sholat maghrib mau sholat isya ingat. Tadi saya sebelum sholat untuk orang, gimana sholat saya? Hanya di sini. Umpama dia jadi imam, gimana? Imamnya ini ya. Gimana? Apakah sholat sama orang benar? Tidak. Ya. Umpama imamnya yang menjadi maka semua sholat itu enggak. Kecuali orang yang tahu. Jadi sampai mau jadi imam, sampai ada beliau temannya di jalan, sampai masjid, sampai jadi imam, beliau tahu sampai batal atau di jalan kentut. Ini imam kentut, beliau tahu, tapi beliau nggak langsung masjid, sampai lupa kalau ini jemaah semuanya kan nggak tahu kalau sampai ini salah. Tapi ini beliau ini kalau sampai ikut berjemaah, padahal tahu kalau sampai kentut, maka ini tidak sah karena tahu imamnya tidak. Tapi dia jangan sampai memang lupa nggak tahu. Tapi ketika ikat berarti dia harus jemaah. Jemaah juga karena
Bahkan nggak ada yang tahu.